Shalom. Sebelum memulai materi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang menuntun dan memelihara kehidupan kami anak-anakmu. Pada saat ini Tuhan, kami kelas 12 kembali akan belajar materi di dalam kelas pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari Tuhan, Engkau menolong kami di dalam proses belajar secara daring ini. Sekiranya kami boleh menerima materi ini, memahami dan menjadi bekal bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, bahkan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Inilah kami yang datang mengucap syukur dan memohon tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini pada poin absensi. Baik, pada minggu yang lalu kita belajar materi bab 1 hak asasi manusia atau disingkat HAM. Materi bab 2 hari ini kesinambungan dari materi sebelumnya, praktik hak asasi manusia di Indonesia. Jadi pertama kita membahas hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila, sila yang kedua, dan sila yang kelima. Hak asasi manusia tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Yang kedua, pergulatan bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Supomo yang menganut paham integralistik yang antara lain mengutamakan negara kesatuan bangsa menentang hal itu. Menurut Supomo, hak asasi manusia mengemukakan hak-hak individu yang mengancam kesatuan bangsa. Akibatnya, hak asasi manusia dipandang sebagai musuh yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan tugasnya dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyat. Kita harus terus berdoa dan berharap suatu saat seluruh rakyat Indonesia akan memperoleh haknya sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, kita belajar kekristenan dan hak asasi manusia. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia secara eksplisit, tetapi kita dapat menemukan konsep-konsep yang merujuk kepada hak asasi manusia. Contohnya, Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-34. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh, dan ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Jumlah kota-kota perlindungan cukup banyak, yaitu 6 kota. 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timurnya.
Apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Keempat, penjelasan dari Alkitab. Mohon dibaca Keluaran 21 ayat 23 sampai 25 dan Imamat pasal 24 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Video ini bisa dijeda supaya anak-anak silahkan buka Alkitabnya, silahkan baca dua bagian ini. Dari ayat firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, kita dapat melihat bahwa hukum-hukum Israel didasarkan pada lex talionis atau hukum pembalasan, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, luka ganti luka, dan sebagainya. Kaki ganti kaki. Itu berarti seseorang membunuh sesamanya sudah pasti dibalas dengan hukuman mati juga, ya kan? Tapi masalahnya bagaimana jika kematian itu terjadi bukan karena kesengajaan, tidak ada niat, tidak ada perencanaan, tidak ada rasa benci sedikit pun, murni karena ketidaksengajaan. Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 memberi jawaban bahwa Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membuat kota-kota perlindungan yang bertujuan supaya jika orang yang membunuh tanpa kesengajaan bisa lari ke kota-kota perlindungan untuk berlindung. Nah, dari sini kita melihat Allah mengajarkan untuk menghormati hak asasi manusia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, memberi kami kesempatan boleh belajar bersama lewat materi yang kami pelajari saat ini. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi penegak hak asasi manusia di dalam keberadaan kami sebagai anak, sebagai siswa, dimanapun kami berada. Ajarlah kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti pembelajaran daring ini. Kiranya apa yang kita pelajari menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.